Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resok Mayuriansa, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 5 Tarano, Kabupaten Sumbawa. Kali ini saya bersama rekan guru saya, ini Bapak Arfiansa, guru PKN dari SMP Negeri 5 Tarano. Assalamualaikum Bapak Pian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi nih Pak. Baik. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Jadi sebelum saya ini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Pak Pian ini. Jadi adapun tujuan dilakukannya supervisi, yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi agar nantinya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Begitu ya Pak? Ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak untuk berkaitan dengan tujuan dalam supervisi ini, Pak. Jadi yang pertama ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Ya, baik. Tujuan pelajaran yang ingin saya capai, terutama peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus tujuan yang kedua, peserta didik mampu menampilkan perilaku menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ya, jadi ada dua tadi Pak. Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Baik Pak Pian, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi nantinya? Ya, baik, terima kasih Pak Riz. Sistem pengembangan yang akan saya gunakan, yang pertama tentang pengetahuan. Peserta didik mampu menguraikan seperti apa bentuk negara Indonesia dan hukum apa saja yang ada di Indonesia, serta apa sebenarnya yang dimaksud dengan kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Terus pengembangan yang kedua tentang keterampilan. Peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur dan menampilkan perilaku menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ya, jadi ada dua ya area pengembangan yang ingin Pak Pian kembangkan nantinya ya. Ya. Ada untuk pengetahuan dan ada untuk Keterampilan. Baik Pak, saya ingin mendengar ini Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas ini, baik dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya saat melakukan proses pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terus yang kedua tentang model yang saya gunakan adalah tetap tatap muka, pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning, dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok. Ya, baik ya. Jadi strategi pembelajarannya nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional ya. Jadi untuk model pembelajarannya ada teacher and learning ya. Ya. Kemudian metode pembelajarannya nanti Pak Pian akan
menggunakan diskusi kelompok. Nah, lalu bagaimana nih Pak dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, terima kasih. Untuk media yang akan saya gunakan, media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah slide PPT, laptop LCD, dan buku pelajaran. Ya, jadi Bapak akan menggunakan PPT ya, PPT untuk menerangkan materinya, kemudian menggunakan LCD ya, laptop dan buku pembelajaran dari siswa. Baik Pak ya. Kemudian ini Pak, kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa ini Bapak akan melakukannya? Ya, insyaallah saya akan melaksanakan di hari Selasa minggu depan di kelas 82 pada jam 3 dan 4. Ya, baik Pak ya. Berarti nanti pada hari Selasa ya, di kelas 82 di jam ketiga keempat, saya akan datang ke kelasnya Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat ya dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas selama proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, nanti setelah Bapak melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan yang terakhir nih Pak ya, kita itu nanti akan melakukan percakapan pasca observasi ya, yang nanti akan didampingi oleh ibu pengajar prakteknya. Ya, sebelum kita akhiri nih Pak, sebelum kita akhiri percakapan pra observasi kali ini, jadi ada apa yang Bapak dapatkan nih dari hasil percakapan kita pada hari ini Pak? Ya, baik Baris. Yang saya dapatkan dari hasil percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana saya akan melakukan pembelajaran di kelas, baik tentang strateginya pembelajaran, model pembelajaran maupun metodenya pembelajaran yang akan saya gunakan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Ya, baik Pak. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang sudah Bapak sediakan ya, melakukan percakapan pra observasi di hari ini dengan saya. Kemudian sampai berjumpa nanti Robian kembali di kegiatan supervisi di dalam kelasnya di hari Selasa nanti Pak ya. Ya, siap. Ya. Jadi demikian percakapan observasi kita kali ini. Sampai berjumpa di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih tetap semangat? Semangat. Ya, coba tunjukkan semangat pagi. Pagi. Kurang semangat, sekali lagi. Pagi luar biasa. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu ketua kelasnya silakan pimpin doa untuk teman-temannya supaya belajarnya berjalan dengan lancar. Duduk siap. Siap, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga apa yang menjadi isi doa kita hari ini bisa diterima dan bisa diridhoi hari ini ya. Amin. Materinya saya akan mengecek kehadirannya. Siapa tahu ada yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir hari ini? Siap, semuanya hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Oke, ini kirim ke saya nih. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini
mampu menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga keutuhan negara. Ya, sebelum kita lanjut ke sini, saya akan menanyakan tentang materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, materi itu kita membahas tentang Pancasila sebagai sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak apa sih sila pertama? Coba, siapa yang bisa? Ya, silakan. Ya, sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua? Siapa yang bisa sila kedua? Siapa? Ayo. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila ketiga? Ya, persatuan Indonesia. Kalau yang keempat? Ya, luar biasa ya. Sila yang kelima siapa yang bisa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih ya, kalian masih ingat tentang materi yang pernah kita bahas ya. Sekarang kita akan lanjut di materi hari ini ya, yaitu mampu menunjukkan rasa syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, atas terjaganya keutuhan negara Republik Indonesia. Ya. Bagaimana cara kita mengucapkan rasa syukur? Ya, caranya kita harus menjaga norma dan nilai-nilai Pancasila. Ya. Contohnya, ya, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat adalah bentuk cara kita menjaga keutuhan negara Republik Indonesia di lingkungan sekolah, saling menghargai dan menghormati sesama warga sekolah. Menjaga keutuhan negara di lingkungan masyarakat. Kita harus ketika ada orang bergotong royong, kita juga ikut gotong royong. Menjaga lingkungan masyarakat. Ya, silakan ditonton dulu videonya. Nanti saya akan memberikan sebuah lembaran untuk berdiskusi ya. Apapun hasilnya nanti dalam tayangan video tersebut kalian wajib menyimaknya ya. Apa yang disampaikan. Kita sudah melihat videonya, apa yang disampaikan di dalam tayangan video tersebut. Nanti kalian paparkan menggunakan kertas kuning ini ya, kertas kecil ini. Saya akan membagikan sebuah lembaran bahan diskusi. Silakan dibuka ya halamannya, lembarannya, diperhatikan. Kita akan membahas tentang lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat ya. Kita mulai dari sekarang. Ketika ini sudah diisi, nantinya silakan tempel ke papan ya.
kita membahas tentang diskusi kita hari ini, saya minta anak-anak saya memberikan semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Ya. Saya akan memulai dari kelompok 3, ya. Indah, silakan Indah. Nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, ya. Ya, silakan dibacakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang keseharian di lingkungan sekolah. Menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa. Kalian tidak boleh mengejek akan merendahkan teman kalian yang berkulit hitam dan berambut keriting. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kelompok 2 ada? Kelompok 1? Tidak ada, ya? Rasa puas? Ya, silakan tepuk tangan. Lanjut kelompok 1, ya. Kelompok 1 silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasa syukur kalian atas terjaganya pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI di sekolah? Menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan berbahasa. Kalian tidak boleh mengejek atau merendahkan teman kalian yang berkulit hitam dan berambut keriting misalnya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, No. sudah. Silakan ditanya gimana? Kelompok 3, Oki, ada yang ditanyakan? Siap, tidak ada. Ya, tidak ada. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil dari presentasi dari kelompok 2. Berteman dan bersosialisasi secara baik, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Siap, tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ya, baik. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang lingkungan di sekolah dan lingkungan masyarakat? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, coba Ida simpulkan. Menjaga keutuhan negara dan menerapkan nilai-nilai dan norma Pancasila dan mengajarkan kita saling menghormati dan menghargai. Ya, baik, terima kasih. Siapa lagi? Saya mengajarkan kita menjaga silaturahim, saling menolong dan hidup rukun sesama warga negara Indonesia. Ya, luar biasa ya. Baik, kesimpulannya adalah ya, baik kita hidup di lingkungan masyarakat ya, hidup di sekolah, kita harus menghargai sesama teman ya, sesama bapak dan ibu guru ya. Begitu juga di masyarakat, kita harus hidup rukun supaya nilai Pancasila itu tetap terjaga ya. Ya, saya Pak. Sejauh ini kira-kira paham? Ya, terima kasih. Sebelum saya akhiri ya. Kalian masih semangat? Masih semangat ya? Ya, masih semangat. Ya, demikian ya pembahasan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf ya. Pertemuan kita kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa kembali dengan saya Aris Okma Yuriansa SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 5 Tarano, Kabupaten Subang. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, masih bersama dengan rekan saya Bapak Arfiansa SPD, guru PKN di SMP Negeri 5 Tarano. Kali ini kami ditemani oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Anissa Yuliana SPD SD. Baik, Pak Pian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kemarin Pak Pian sudah melakukan observasi kelas ya? Ya. Nah, jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kelas kemarin? Ya, perasaan saya mungkin karena masih baru, saya kelihatan canggung. Jadi karena belum terbiasa, saya merasa terganggu. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, jadi walaupun masih agak terganggu ya, tapi sudah berjalan dengan baik. Nah, bagaimana Pak Pian, bisa diceritakan kembali Pak, bagaimana area pengembangan yang telah Bapak lakukan atau tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas? Ya, tahapan yang saya lakukan itu untuk menggali pengetahuan, terus meminta siswa menyebutkan perilaku-perilaku yang bisa mereka terapkan di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan bagaimana cara memahami arti Pancasila sebagai pandangan hidup. Baik, Pak Pian, bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Bapak lakukan saat observasi kelas kemarin, Pak? Ya, baik. Tahapan yang saya lakukan di kelas kemarin, saya menggunakan video. Setelah itu saya meminta kepada siswa untuk mencermati dan menanggapi apa isi video tersebut. Dan saya meminta kepada mereka untuk berdiskusi tentang video yang telah saya tayangkan. Jadi seperti yang kemarin menggunakan video ya, menayangkan video, kemudian meminta siswa untuk menanggapi dan mendiskusikan apa yang ada di video itu. Nah, ini mengenai area pengembangan yang kemarin Pak Pian sampaikan, sejauh mana ini area pengembangan yang Bapak lakukan, apakah sudah berhasil Bapak lakukan? Ya, untuk area pengembangannya saat ini saya mungkin kelihatan belum begitu bagus, masih banyak kekurangan, tapi insya Allah kedepannya akan kita coba mempelajari lebih dalam lagi. Jadi apa nih kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan observasi kelas kemarin? Nah, kendala yang saya hadapi di kelas kemarin mungkin karena siswa saya terlalu banyak, jadi untuk pembagian kelompoknya masih saya lihat siswa saya masih banyak yang tidak aktif, yang belum sesuai dengan minat pembelajarannya. Jadi menurut Pak Pian ya, kendalanya kemarin, jadi masih ada siswa yang kurang aktif karena tidak sesuai dengan minat pelajarannya. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan itu terjadi? Seperti tadi kan Pak Pian katakan kalau siswa itu belum begitu aktif ya dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Jadi apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, yang menyebabkan itu terjadi karena baru sekarang saya belajar yang namanya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya belum begitu kenal
Untuk itu saya akan mencoba berkoordinasi bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah untuk mempelajari lebih lanjut lagi. Nah, jadi karena Pak Pian ya baru mengenal pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mungkin pembelajarannya menyebabkan siswa yang kurang aktif. Ya. Lalu apa ini yang Bapak rencanakan untuk meningkatkan keaktifan siswa? Dan tadinya siswa itu kan belum aktif, lalu apa yang rencananya Pak Pian agar nantinya siswa itu bisa aktif? Ya, rencananya saya untuk kedepannya akan berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu guru untuk mempelajari bagaimana sih bentuk pembelajaran berdiferensiasi agar kedepannya kita bisa menerapkan di sekolah dan bisa juga berdiskusi bersama anak-anak di sekolah. Jadi rencananya nih Pak Pian mau berkoordinasi ya, atau mungkin lebih pada berkolaborasi Ya. dengan rekan-rekan guru yang lain tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Lalu kapan nih rencananya Bapak akan coba melakukan perubahan seperti yang tadi Bapak katakan itu? Ya, rencananya nanti bisa secepat mungkin setelah saya sudah benar-benar tahu mengerti bagaimana sih belajar diferensiasi tersebut. Nanti kita akan coba dipercepat lagi untuk pembelajarannya. Jadi secepatnya ya, Pak Pian akan coba merencanakan untuk melakukan perubahan terhadap proses pembelajarannya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti setelah apa yang Pak Pian rencanakan, bagaimana untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan apa tadi yang Pak Pian rencanakan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, sehingga akan membuat perubahan pada proses pembelajaran. Jadi secepatnya nanti Pak Pian akan melakukan. Jadi saya tunggu ini Pak Piannya. Jadi bagaimana kelanjutannya nanti setelah Pak Pian coba mempelajari kembali pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hasilnya nanti bisa kita diskusikan kembali Pak Pian. Jadi itu hasilnya untuk kegiatan observasi kelas. Demikian Pak Pian, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Itulah tadi percakapan pasca observasi kelas yang sudah saya lakukan bersama Bapak Arfiansa. Nah, kali ini saya mau meminta tanggapan dari Ibu pengajar praktik saya, Ibu Anissa Yuliana SPD. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, di sini saya ingin memberikan umpan balik ya dari kegiatan coaching. Ini bisa dibilang kegiatan coaching ya, pasca observasi terhadap rekan sejawatnya Pak Aris. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya Pak Aris, bahwa kegiatan coaching itu adalah yang terpenting adalah alur ceritanya itu terapkan apa tidak. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi, Pak Aris sudah benar-benar menerapkan alur ceritanya dengan baik. Juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu adalah pertanyaan yang berjawab ya. Jadi untuk kedepannya Pak Aris bisa melatih lagi, sering melakukan kegiatan coaching agar keterampilannya bisa terasah dengan baik. Nah, kemudian tentang upaya yang akan dilakukan oleh Pak Pian tadi, selain jadi kan upayanya di sini untuk pendalaman pemahaman terhadap berdiferensiasi. Jadi selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak Pian juga bisa nanti di waktu luangnya bisa buka PMM. Di sana sudah ada banyak sekali Pak tentang berdiferensiasi. Di sana ada video-video inspirasinya juga Pak ya. Jadi itu merupakan salah satu upaya yang harus ya, yang harus ini karena sejatinya
kita itu membelajarkan siswa itu sesuai dengan minat mereka. Jadi ketika kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran, mempersembahkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, maka hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi kita, akan bermakna juga untuk anak didik. Ya, jadi semangat selalu ya Pak Pian untuk melakukan upayanya tadi. Saya juga menunggu kabar baiknya nanti. Dibagi nanti kabar baiknya Pak Pian. Ya, luar biasa sekali. Sudah itu saja dari saya. Terima kasih Bu pengajar praktik atas umpan balik yang sudah diberikan kepada kami tentang percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Demikian percakapan pasca observasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.